ya, kita kan sebagai orang tua inginnya, maunya itu nilai yang kita transmisikan itu diadopsi secara penuh oleh anak kita atau generasi. Jadi tidak rejecting tapi menegosiasikan sesuai dengan konteks generasi muda itu hidup, begitu? Nah, oke, Mbak Wenti, ini tadi kan kita melihat kalau unit analisisnya itu adalah keluarga. Keluarga yang bisa bermacam-macam. Kita nggak bisa menjadikan keluarga lain menjadi patokan keluarga kita. Oke, itu kita kunci satu. Hari ini kita kan konon mendapatkan bonus demografi ini, Mbak. Bonus demografi yang di 2045 apabila baik, maka kita bisa melesat. Perubahan itu bisa signifikan, percepatan itu bisa terjadi. Tapi kalau di bonus demografi ini kita tidak optimal, maka itu akan menjadi petaka kita. Nah, dengan keunikan keluarga, dengan potensi demografi untuk 2045, kira-kira peran apa yang bisa psikologi sodorkan untuk menyiapkan ini semua? Iya, sebenarnya peran psikologi itu sangat banyak ya, Mas Yusuf, kalau kita bicara tentang generasi muda. Hanya saja, sepertinya kita masih banyak didominasi oleh ketika bicara generasi muda ya, termasuk dalam konteks bonus demografi, kita masih sering terjebak dalam melihat generasi muda sebagai satu tahapan kehidupan perkembangannya. Jadi bahasannya lebih pada remaja, bagaimana mengontrol misalnya mengontrol para remaja supaya mereka tidak menjadi juvenile delinquent dan sebagainya. Yang itu semua adalah teks-teks yang menurut saya lebih pada itu tadi, idealisme about what we want as adults untuk para remaja kita. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka dapatkan atau achieve, what they have achieved dalam satu life stage tertentu. Nah, sebenarnya peran psikologi bisa lebih dari itu. Artinya, instead of looking at what's ideal, apa yang seharusnya untuk generasi muda, what they should be, psikologi bisa punya peran yang lebih besar untuk melihat what reality is. Jadi misalnya kita berharap di usia 25 tahun anak perempuan kita itu sudah menikah. Kalau misalnya dia belum menikah, apakah dia merupakan satu kegagalan dalam tahapan perkembangannya? Misalnya dia belum menikah sampai usia 35. Is that a failure? Apakah dia mengalami fiksasi, for example? Nah, instead of looking at tahap perkembangan kehidupan seperti itu, kalau saya lebih berpikir ya ada banyak alternatif terhadap tahapan perkembangan seseorang. Jadi itu yang justru kita pegang. Nah, dalam konteks bonus demografi, if this happens pada banyak perempuan muda, artinya kan ada pergeseran tentang makna perkawinan itu sendiri. Makna perkawinan tidak hanya untuk menikah di usia 25, tapi mungkin ada makna yang lain yang dibangun. Nah itu sebenarnya salah satu jalan masuk atau peran psikologi dalam melihat bonus demografi itu, kalau di luar yang produktif tadi ya Mas ya, yang human capital tadi ya. Ya. Karena kalau kita lihat bahasan tentang demografi, hanya itu produktif, bagaimana menyelamatkan negara ini dengan membuat anak muda lebih produktif. Tapi psikologi bisa punya peran yang lain di luar itu. Jadi alih-alih tidak hanya sekedar menempatkan generasi itu pada sebuah level perkembangan, tapi jauh lebih dalam lagi memahami makna yang terjadi di angkatan tersebut, di generasi tersebut, gitu, Mbak?
Ya, makna-makna terhadap experience-nya ya, terhadap pengalamannya, bagaimana dia memaknai pengalamannya. Jadi bukan sekedar menuruti pengalaman orang tuanya atau apa yang seharusnya menurut generasi yang lebih tua, tetapi dia sendiri punya pengalaman yang dimaknai. Nah, menurut saya itu apa ya, celah psikologi. Oh iya. Sehingga psikologi sendiri akan mempunyai sense yang sangat berbeda ya, Mbak, dalam tahapan aplikasinya. Iya, iya. Ini mungkin begini, secara lebih abstrak lagi ya, secara lebih besar lagi. Selama ini kan psikologi itu lebih banyak menuju pada konstruksi argumentasi atau konstruksi teori yang sifatnya universal. Nah, sebenarnya peran psikologi sebenarnya bisa lebih, menurut saya lebih bermakna ketika itu didampingi dengan psikologi yang lebih kontekstual. Jadi kita tidak hanya melihat itu terkait tahapan perkembangan itu kan universal ya, anggapannya bahwa di usia sekian berarti harus achieve ini, usia sekian harus achieve ini. Tetapi kita juga sebagai orang psikologi bisa mendampingi upaya berargumentasi, upaya berteori secara universal dengan membangun psikologi yang lebih kontekstual. I think that would be peran lebih besarnya psikologi. Iya, karena berapapun kita melakukan intervensi psikologis, tapi kalau itu memakai basis pengalaman kita untuk memahami mereka, tentu saja tetap ada pergeseran, tetap ada perubahan. Saya kira Bu Ida juga sepakat dengan ini. Ya? Sangat sepakat. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi Mbak Wendy. Bagaimana cara cerdas mengasuh remaja berteknologi? Ini harus orang tua yang lebih senior. Mbak Wendy kan lebih senior. Aja seru-seru tau ngomong. Oke. Mengasuh anak yang berteknologi. Ya, mengasuh remaja berteknologi. Berteknologi, iya. Ini teorinya ya, Mas Yusuf ya, teorinya menurut saya itu adalah bahwa kita sebagai orang tua juga harus belajar teknologi dong. Artinya ada shifting peran menurut saya. Kalau dulu itu yang lebih muda itu belajar dari yang lebih tua ya. Tapi sekarang ini sudah mulai ada peralihan, terutama in relation to technology, bahwa kita yang tua-tua ini yang belajar dari anak kita. Nah, tetapi untuk kita yang tua untuk menjadi open minded dan belajar dari anak kita itu kan belum tentu hal yang mudah. Tapi if you want to do a good job sebagai seorang parent bagi anak remaja yang berteknologi, dan learn technology as well. Gitu. Dan itu tidak hanya untuk sekedar memahami si anak dan memahami bahasanya. Saya udah sama anak saya itu udah bahasanya. Tapi apa meneh? Itu nama RP ki apa? Role play lah, misalnya itu halah role play gitu. Jadi so open your ears to listen. Menurut saya ya kuncinya pada pengalaman anak itu berteknologi. Saya sendiri bukan termasuk generasi yang cepat menyerap teknologi, Mas Yusuf. Tapi I can say, menurut saya itu kuncinya. Salah satu adalah kita juga belajar teknologi. Ya. Ya. Tapi memang ada kegelisahan yang teramatan Mbak Wendy ketika informasi-informasi itu lebih mudah diakses di beberapa bagian itu mengalami kekurangan kemampuan untuk menyaring, sehingga jadi saya mengutamakan dialog dalam segala hal. Itu dialog itu sangat penting. Jadi orang tua tidak mengekang, kamu silakan ibaratnya mengeksplor, kamu tahu, tapi kembali lagi kita tekankan bahwa kamu harus tahu bahwa ini
apakah tahu dirimu dulu? Perlu masing-masing menyadari bahwa perubahan itu akan selalu terjadi, gitu ya. Sehingga bagaimana kita menyikapinya itu yang menjadi hal yang paling penting.